Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guter 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Intan Noviani Manggala dengan nomor mahasiswa 19257501009 dengan LPTK Kampus Pancasakti Tegal. Pada hari ini, Jumat 7 November 2025 akan melaksanakan uji kinerja dengan materi teks eksplanasi di kelas 11 di SMK Sangguriang 2 Cimahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk disiapkan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya, karena sepertinya tidak begitu banyak yang masuk hari ini. Aisyah ada? Ada Ibu. Alifah? Amel? Kita nyanyi dulu ya lagu Indonesia Raya. Dimohon tutup. Indonesia Raya Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita akan mengulang sedikit materi yang minggu lalu ya. Ada yang tahu minggu lalu kita membahas apa? Eksplanasi. Teks Eksplanasi. Teks eksplanasi ini kita pelajari di kelas 11 ya. Ya. Oke, kelas. Lihat gambarnya baik-baik. Kira-kira itu gambar apa? Siapa? Cung tangannya. Siapa Amel? Oke, apa Amel? Anak kelaparan. Anak kelaparan. Kita lihat. Anak kelaparan. Kenapa Amel bilang itu anak kelaparan? Oh, memungut makanan dari bawah. Ada lagi? Yang lainnya? Kurus kering. Anaknya kurus kering. Bajunya lusuh. Apalagi tidak pakai sendal. Ungu ya. Badannya kotor. Betul sekali Rizky. Oke, betul ya. Jawaban dari kalian semua betul. Ini adalah gambar tentang kelaparan ya, atau anak kelaparan. Kita bisa lihat dari makanan yang sedang dia pungut. Kita bisa lihat dari baju yang sedang dia pakai. Berarti menandakan bahwa anak yang kelaparan ini berarti ekonominya rendah apa tinggi? Rendah. Penjelasan tentang kalian anak kelaparan ini setelah dijabarkan akan banyak sekali kata-kata yang muncul. Ya, selain tadi bajunya lusuh, tidak pakai sendal, lalu mengais makanan, ya makanannya di bawah gitu kan. Kalimat-kalimat itu kalian susun menjadi sebuah kalimat yang bagus dan itu dinamakan teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu apa? Teks yang menjelaskan atau menambahkan suatu proses, fenomena, atau konsep dengan cara yang jelas dan sistematis.
Yang kedua apa? Air. Ada air. Lalu apa lagi yang ketiganya? Tumbuhannya. Tumbuhannya dalam ini apa tumbuhannya? Di mana proses fotosintesis itu berlangsung? Kebun teh. Dalam apa? Coba lihat. Dalam apa ini? Daun. Proses fotosintesis bisa berlangsung dalam komponen daun. Kenapa Bu? Kok bisa begitu? Kita lihat. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan. Ya, berarti harus ada tumbuhannya dulu. Satu itu. Untuk menghasilkan makanan dari energi matahari. Proses ini terjadi di dalam kloroplast. Kloroplast itu bagian daun. 3, yaitu organel yang terdapat di dalam sel tubuh. Bagaimana prosesnya Bu fotosintesis? Dalam teks eksplanasi, berarti eksplanasi itu menjelaskan. Kita jelaskan, kita uraikan, ya. Cahaya matahari bertugas untuk menyempurnakan proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis ada karbon dioksida. Lihat di sana. Karbon dioksida berasal dari gas yang dihembuskan kita, manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga berasal dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik dan sebagainya. Itu ya bahan-bahan yang perlu fotosintesis. Ada karbon dioksida, ada air, ada matahari dan zat hijau. Adakah bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan teks eksplanasi? Coba itu dulu, ke Teddy dulu atau kali. Itu, yang itu cukup. Ada bahannya? Ada. Ayo kita lanjut. Oke, Natasha. Ternyata di kelas ini banyak bahan yang bisa dijadikan untuk pembelajaran teks eksplanasi. Salah satunya yang tadi diperlihatkan oleh Natasha di belakang itu adalah vas bunga. Ya, Natasha ya. Nah, vas bunga ini kalau kita jabarkan, kita eksplanasikan, akan menjadi uraian yang panjang. Coba ada yang bisa menjabarkan dari vas bunga yang tadi dicontohkan oleh Natasha? Bagaimana bahasa? Bunganya cantik. Bunganya cantik. Vasnya terbuat dari rotan. Betul Yulia, dari rotan. Lalu warnanya warna-warni. Dominasinya warna apa? Pink. Oke, kita jelaskan. Vas bunga adalah salah satu karya seni rupa 3 dimensi dan termasuk karya seni terapan. 3 dimensi artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Dan karya seni rupa terapan artinya memiliki fungsi sebagai hiasan, memiliki corak warna yang beragam. Oke, terdiri dari warna merah, warna oranye, dan warna pink. Memiliki bentuk daun terbuat dari plastik dan vasnya terbuat dari rotan kayu. Penjabaran yang barusan Ibu jabarkan itu adalah teks eksplanasi. Oke, infonya ada? Yo, bisa ya? 15 menit bisa ya? Oke, kelompok yang pertama mau pakai Canva atau Canvas? Oke, siapa saja? Coba. Yang mana? Coba ketuanya. Siapa? Sapna? Sapna mau pakai apa? Canvas boleh. Yang pakai Canvas
narasi yang runtut karena ada definisinya, ada latar belakangnya, ada proses, dianalisis, dan tergantung dari konteks jenis. Presentasikan ke depan. Belum. Ini tinggal tulisannya, Bun. Tulisannya oke. Kalian tulis sebentar punya temannya. Ini ibu punya yang Clarissa. Terbentuknya hujan. Ini ya kurang-kurang ya. Terbentuknya hujan akan dijelaskan oleh grup Clarissa. Kenalkan, nama saya Clarissa, teman-teman saya Ismi, Riyati, dan Farel. Saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi proses terbentuknya hujan. Sebelumnya, hujan adalah peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi. Hujan terjadi melalui proses alami dalam siklus air dan sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Proses terbentuknya hujan yang pertama ada penguapan. Penguapan yaitu air dari perairan dan tumbuhan menguap karena panas matahari dan naik ke atmosfer dalam bentuk uap air. Kedua ada pengembunan, yaitu uap air naik ke udara yang lebih tinggi dan suhu lebih dingin. Uap itu mengembun menjadi butiran air dan membentuk awan. Yang ketiga ada awan yang terbentuk, yaitu butiran air atau kristal es berkumpul membentuk awan. Awan semakin tebal dan gelap jika mengandung banyak uap air. Dan yang terakhir ada turun hujan. Jika butiran air dalam awan semakin berat dan besar, gaya gravitasi menariknya ke bawah dan turun sebagai hujan. Mulanya hujan terjadi melalui proses penguapan, pengembunan, pembentukan awan, dan turunnya hujan ke permukaan bumi. Proses ini merupakan bagian dari siklus air yang terus berlangsung agar keseimbangan alam tetap terjaga. Beri tepuk tangan untuk kelompok Clarissa dulu ya. Yo, oke Widi, kita ada kelompok 2 Widi, silakan. Kenalkan, nama saya Nurul Kurniawan. Nama saya Dia. Kelompoknya akan membahas tentang Pernikahan adat Jawa. proses pernikahan budaya adat, pernikahan adat. Ini Natasha akan menjelaskan pakaian dalam pernikahan adat Jawa. Sujan atau batik Solo. Sujan adalah jenis pakaian atau untuk pria dalam busana Jawa Tengah. Biasanya terbuat dari kain batik dengan motif khas. Batik Solo memiliki ciri khas motif yang kaya dan elegan. Kain batik Jawa Tengah terkenal dengan keindahan dan kerumitannya. Motifnya seringkali menggambarkan nilai-nilai filosofis atau budaya Jawa. Batik sering digunakan sebagai bahan untuk pembuatan baju tradisional. Umpak adalah kain yang digunakan untuk mengikat tubuh bagian atas. Biasanya dipakai oleh wanita sebagai bagian dari busana adat. Baju adat tradisional untuk wanita dalam budaya Jawa Tengah terdiri dari bahan-bahan yang indah seperti kain bujur atau sutra. Baru memiliki potongan khas yaitu seperti kotak dalam ketek, jarik dan daun. Jarik adalah kain panjang yang digunakan untuk membungkus pinggang dan kaki. Sementara dodot adalah sejenis sarung yang dikenakan di atas jarik. Merupakan bawahan pakaian khas Jawa Tengah. Aksesoris. Pada pakaian adat Jawa Tengah, aksesoris seperti keris, selendang, gelang, dan hiasan rambut seringkali turut melengkapi penampilan. Ini selalu dianggap sebagai simbol keberanian dan kehormatan. Simpulannya, Prosesnya dimulai dengan lamaran atau bisa disebut palinsest, yaitu pihak laki-laki datang untuk melamar calon pengantin perempuan. Setelah itu sebagai simbol penyucian diri sebelum memulai kehidupan baru. sudah? Masih ada? Pastikan kesimpulannya yuk. Kesimpulannya
Nova, ayo kesimpulannya Nova. Bahwa pernikahan adat Jawa Tengah itu memiliki rangkaian prosesi yang cukup panjang, ya, dari mulai midodare. Berarti pernikahan dalam adat Jawa Tengah itu memiliki urutan yang lebih panjang dari pernikahan adat Sunda. Oke, terima kasih untuk kelompok ini. Oke, hari ini ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, siap? Sudah semua? Oke. Oke, ini fenomena gunung meletus oleh kelompok Aini dan teman-temannya. Gunung meletus atau erupsi adalah fenomena alam yang menakutkan dan menakjubkan. Peristiwa ini terjadi akibat pelepasan energi panas dari dalam bumi dan terjadi akibat akumulasi magma di bawah permukaan bumi yang terdorong keluar oleh gas tekanan tinggi. Gunung meletus disebabkan mulai dari perubahan suhu dan tekanan di batas mepet, sehingga semburan magma, abu, dan gas saat memuncak. Contohnya terjadi gunung meletus di Indonesia yaitu erupsi Gunung Merapi yang mengumpulkan awan panas, lava hujan, dan abu vulkanik. Meskipun membawa dampak negatif bagi lingkungannya, material vulkanik yang dikeluarkan juga membawa manfaat jangka panjang seperti menyuburkan tanah di lereng gunung. Oke, ternyata imbas dari adanya abu vulkanik dari proses meletusnya gunung Merapi itu bisa menyuburkan tanah. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, yang terakhir kita ada kelompok Sapna. Yuk. Oke, yuk. Kelompok Sapna fenomena apa? Pembentukan pelangi. Pembentukan pelangi. Bagaimana proses pembentukan pelangi? Prosesnya dimulai saat cahaya matahari memasuki tetesan air, lalu dibelokkan atau dibiaskan. Cahaya ini kemudian dipantulkan di bagian dalam tetesan air, dan saat keluar cahaya tersebut dibiaskan lagi. Pembiasan ini memisahkan cahaya putih menjadi spektrum warna yang berbeda. Oke, pembiasan ini terjadi karena adanya bantuan matahari dan hujan ya. Oke, terima kasih untuk kelompok Sapna. Yo. Alhamdulillah. Oke. Kita evaluasi ya. Sebelum evaluasi, aduh, takutnya tangannya pegel-pegel nih. Ayo kita gini. Beginikan dulu tangannya. Siap. Oke. Kalau ibu bilang angkat yang ini bilang
Siap. Siap. Kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Siap beri salam.